Karena kalau penyampaian dari teman, apa dari orang aja kadang-kadang mereka menafsirkannya berbeda gitu. Makanya Ember. menurut saya sih itu sangat keliru ya jaksa bermain HP dan itu persidangan yang sangat memalukan. Hmm. Nggak ada etika Jaksanya karena kan saya jaks, lihat sendiri dia sambil joget loh, sambil goyang-goyang loh. Dia ngambil dari meja, saya lihat sendiri ya. ya. Dia Iya, ngambil HP dari perihal meja sambil perihal goyang-goyang sambil ngece perihal gitu. perihal memvideo ya kan. Kalau kita bertanya memvideo Kenapa? boleh nggak sih? Ya boleh kalau memvideo aja, tapi memvideonya dalam kondisi apa, memvideonya dengan ekspresi apa, kemudian yang di video lagi nangis kah, lagi sedih kah gitu ya. Orang lagi marah-marah divideokan dengan wajah tertawa, hey, what's wrong is that gitu kan. Jadi ada apa gitu. Kita aja punya tetangga ya, punya tetangga marah-marah kita videokan, saya rasa tetangganya bakal marah gitu. Apalagi kan itu ruang persidangan. Jadi menurut saya Betul, benar deh, kemarin tuh persidangan tuh sangat memalukan gitu. Belum lagi hakim memalukan. tertidur gitu. Itu jaksa ada 5 orang kan. Jadi mungkin mereka udah bagi-bagi tugas gitu. Ini kalau hak saksi ini giliran jatah lu ya untuk fokus gitu. Jadi yang lain mungkin bisa cari referensi segala macam. Mereka kan harus anu kan nggak hafal pasal-pasal itu KUHP yang segitu tebelnya kan mereka nggak hafal gitu. Maksudnya nggak hafal plek gitu kan. Makanya jadi begini ya Bang netizen, Bang Dongan. Orang yang dia bilang aja, dia mengajar ekonomi, gue tanyain cash flow aja nggak nyambung dari tadi. Ya kan? Apalagi yang Ya, sana-sana. Itu. ya. Sama nggak nyambung. Betul itu Kak Air, memang nggak nyambung. Aku boleh bicara nggak Kak? Boleh. Izin bicara ya. Kan Ya, ya, dari silakan. awal itu ini Bunda Ayu kan ngomong kayak gini. Dia bertanya sama Pak Kritik, apakah boleh seorang JPU boleh merekam terdakwa saat persidangan, saat di dalam sidang gitu. Terus ini Pak Kritiknya jawab kayak gini, apakah hakimnya masih ada di tempat atau sudah keluar gitu. Nah, terus Kak Ayunya jawab, sudah keluar hakimnya, tinggal JPU-nya aja, cuman JPU-nya kan ngerekam. Terus saya juga bertanya sama Pak Kritik, apakah boleh seorang JPU saat persidangan berlangsung itu bisa nggak JPU tuh main HP atau pencet HP gitu, boleh nggak, diperbolehkan nggak? Tapi ini Pak Loh, ini Kritiknya kok jawabannya nggak kok nyambung gitu. ya karena pertanyaannya nggak nyambung. Pertama ngomong rekam. Pertama ngomong Iya, rekaman bahwa sidang udah selesai. Dia rekam. iya. Terus tiba-tiba kok lari ke boleh nggak? Pertanyaannya kok jadi boleh nggak main HP pencet-pencet sedang Enggak, gini nanya maksudnya saksi? Pak Kok Kritik, gini, yang gini nyambung dong? Harusnya maksudnya. pertanyaannya boleh Gini. nggak merekam? Gitu Nah, dong. kan Pak Kritik tadi bilangnya waktu ditanya sama Bunda Ayu, ya kan ditanya. Pak Kritik, ini ada dua pertanyaan. Ada dua pertanyaan, ya Kak Bunga, ada dua pertanyaan. Satu, di saat persidangan, boleh nggak JPU main HP? Kedua, di saat hakimnya sudah keluar dan dia mengambil HP dan merekam terdakwa. Pak Kritik yang tidak memahami Oh, sinyal Pak oh, Kritik itu di atas pohon pisang mungkin. kalau mau lebih spesifik gini mungkin bahasanya ya. Di saat persidangan berlangsung, saksi fakta sedang memberikan kesaksian, apakah boleh jaksa bermain HP gitu ya? Tidak menyimak. Kemudian pertanyaan kedua, apakah di Betul. sidang rusuh, terdakwa lagi ngamuk-ngamuk, jaksa bukannya menenangkan tapi merekam. Ya, betul itu Kak. Itu, tapi memangnya si Pak Kritik ini nggak nyampe Oke, gitu. oke, Ah, dua betul, pertanyaan. netizen cendol Oke. betul. Enggak, tadi karena dicampur. Oke, pertanyaan pertama kan saya udah jawab bahwa mereka bagi tugas 5 orang gitu kan. Yang 2 orang aja fokus, yang 3 orang ya cari pasalnya apa, googling lah, mungkin ChatGPT, DeepSeek, apalah, ya kan? Nggak Atau nggak ada nyampe. larangan dari internal ini, dari pengawas. Kalau ada pengawas mungkin mereka kena SB gitu. Pak, seperti yang saya katakan, Itu satu jawaban itu. kalau Terus kita jawaban mencari kedua, regulasi, apakah boleh pakai handphone? Nggak akan ketemu, Pak. Tapi ini berkaitan dengan martabat, menjaga marwah, baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Itu kalau nggak salah di pasal 4 apa pasal berapa, saya lupa ya, di tentang kode etik kejaksaan gitu. Jadi kita melihat regulasi itu nggak bisa kita mencari secara eksplisit kalimatnya tentang larangan HP, tapi kita mencari tentang hal-hal yang bisa ditafsirkan tentang perilaku kejaksaan gitu, Pak.
jangankan ini, jangankan main Ya, HP, Pak. ini kan Gini Bang Netizen, peserta sidang yang disampaikan daripada Bang Kritik gini. Jadi JPU itu penambahan tugas jadi konten kreator gitu aja, cukup. iya betul. Jangankan main HP gitu, para tegur sama hakim gitu. Apalagi main HP itu benar deh. Kata menurut saya itu sebuah kekeliruan. Iya, iya Bang. Gini Bang, kan kemarin aku sempat lihat itu live sidangnya Kak Nikita Mirzani. Doktif sedang menerangkan dan menjelaskan kronologisnya seperti apa si JPU-nya asik main HP gitu. Apakah itu Sambil senyum-senyum. diperbolehkan atau tidak? Sambil senyum-senyum lagi. ya, Betul ya itu oke. Bunda, Itu yang betul. Oke, sekarang saya jawab yang kedua. Yang satu saya udah jawab. Ntar kalau kurang pas saya jawab lagi. Yang kedua masalah rekaman itu, masalah memvideo, ya itu sidang udah selesai. Ya udah selesai sidang. Ya terus apa? Dan terjadi di sana mau disuruh pakai baju nggak mau. Nah ini kan si jaksa kan butuh bukti dia ke bosnya gitu. Nah pasti kalian ribut terus. Butuh Mungkin bukti ke seperti bosnya yang itu. mana, Pak? Enggak, masalahnya yang bos yang mana, Pak? Kalau butuh bukti, Pak, bukan Ya dia sambil rekam senyum-senyum, bahwa Pak. ini Enggak, terdakwa tidak mau yang pakai jadi baju. pertanyaan saya, bos yang mana, Pak? Di Iya, depan bos aja, yang Pak mana Kritik. ini Pak? di depan meja Bos hakim yang ada mana? juga CCTV, di atas CCTV banyak banget. Iya, nggak usah pakai dokumentasi. Di situ ada CCTV, Pak. Ya, Maksud ketua Bapak ke kejaksaan lah, ketua dokumentasi kejaksaan kan? negeri. Hmm? Ketua Masalahnya kejaksaan bos negeri. yang mana? Kalau kejaksaan di Kenapa? situ ada CCTV, Pak, langsung memantau. Untuk Ya, Terus, terus kalau yang menurut- Bapak maksud bos yang mana? Kalau menurut Pak Kritik memang setiap orang berhak itu kan memvideokan CCTV kita bukan tanpa punya izin. jaksa. Itu kan CCTV Coba, misalnya menurut Pak ini nih, Bapak misalnya di video punya orang tanpa izin, kejaksaan. Bapak terima nggak? Iya kan? Gitu. Apakah setiap orang berhak memvideokan gitu? Apakah setiap orang berhak memvideokan kita tanpa izin gitu? Apalagi yang video ini adalah seorang JPU loh Putus, Pak. sorry sinyal. Gimana? Sorry sinyal. Silakan. Bapak ini sinyal mulu dari tadi, sinyal mulu, nggak jelas. Ya karena perbuatan ya memang sinyal gimana? Apa saya turun aja kalau gitu? Kenapa perbuatan apa tadi lanjutkan, Pak? Terdakwa kenapa perbuatan terdakwa? Lanjutkan aja, lanjutkan. Nah, di sini. Lanjutkan biar Bapak juga tambah ini kan. Ya coba perbuatan terdakwa apa? Menarik kayaknya nih. Ya ini kan persidangan kan heboh. Persidangan ini kan heboh se-Indonesia, jutaan. Ya pasti menarik perhatian juga, pasti kepala kejaksaan negeri, mungkin kejaksaan tinggi segala macam. Jaksanya mungkin ditegur, lu ngapain sih kok ribut begitu sih sidang? Nah, si jaksa yang hadir ini, JPU ini ya mereka perlu bukti-bukti untuk memperkuat diri biar nggak disalahin gitu. Ya kan? Kata siapa? Nantilah dia Itu video, kata siapa? dia itu, apalagi Asumsi Bapak. nah dipotong lagi, belum selesai udah dipotong. Gimana sih? Oke, lanjut Pak, lanjut dulu Pak Kritik. Iya kan? Oke. Itu kan ya udah dia kan pasti ada pertanyaan tadi bosnya. Ya dia perlu backup diri, memprotek, ya dia video lah ininya apa yang terjadi. Apalagi mungkin ada orang yang teriak-teriak di situ, yang melawan nggak mau pakai baju dan sebagainya. Nah itu padahal di pihak lain ada framing gitu kan, ada framing ini nggak mau pakai baju, ini nggak mau jaksanya Astagfirullahaladzim. Aduh, dari tadi udah orang dijelasin, Pak. Ini Pak Stiker, tunggu dulu. Tunggu dulu. Sebut gua sampai sebut ngapain nyebut gua dibuat politik. Bapak ini sekolah di mana sih, Pak? Sekolah di mana lo, Bro? Kalau kata Asil. Kata Kak Asil tuh ya. Sekolah di mana lo, Bro? Jangan dikasih kendor. Bukannya gitu Bang bukannya sekolah Masalahnya di itu mana. dia Gini, Bang Kritik. JPU memvideokan untuk konsumsi pribadi Gini Bang Kritik, atau apa, semua Pak? Bang Kalau Kritik yang dokumentasi Abang namanya bilang apa? itu, Kata Kak Yang Asil Abang tuh. sampaikan Sekolah itu. di mana, Bro? itu semua bagi saya Bang Kritik, itu alibi. Saya nggak pandai berbicara. Maksudnya berarti Ceplos-ceplos. Bang Dongan,
Enggak, Maroro, Bang Dongan, sebenarnya nih ya, Kasil naik kita Kasil lah, betul nah, di bawah kita mau Kasil. ngomong kayak gimana pun sama Bang Kritik ini, dia tergantung typing. Tergantung by request sebenarnya. Jadi kalau kita tanya langsung dia pasti bilangnya lama, dia butuh proses, dia nanya dulu nih, nanti dijawabnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu berdasarkan dari by request, instruksi kayaknya. Bukannya air mengalir sampai jauh. Jadinya rada-rada jadinya. Nih, kita tanya sama Kasil ya. Apa Kasil dibenarkan seorang jaksa merekam Ya, terdakwa ya. tanpa izin? Lagi, Kemudian, apakah diperbolehkan seorang jaksa bermain handphone selama persidangan berjalan? Di situ waktu kesaksian ini ya, kesaksian doktif waktu itu ya Kasil. Ya. Jadi di ruang gini ya, sidang itu ratusan saya kamera Enggak di luar persidangan Pak yang kita tanyakan itu ratusan di dalam kamera persidangan Pak. Bapak diam dulu bisa Bapak diam dulu Pak. Diam dulu bisa ya. Saya yang ditanya Pak. Nanti Bapak ada waktunya. Profesional dikit Pak. Oke. Untuk rompi saja tidak ada KUHAP yang mengatur, tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai rompi. Itu hanya SOP pengadilan dan itu pun hanya di dalam pengadilan. Di dalam persidangan. Di luar persidangan nggak boleh dipaksa pakai rompi. Itu sudah melanggar etika. Tidak ada. Cari dasar hukumnya. Dipaksa orang pakai rompi nggak ada. Itu satu. Ya. Dua. Tidak boleh di dalam ruang sidang, apalagi Anda para pihak, bermain-main dengan nasib orang. Artinya, tidak boleh main HP. Harus fokus terhadap persidangan tersebut sebagai para pihak. Itu clear di situ. Saya nggak mau panjang lebar. Ya. Lanjut, host. Hostnya nurut aja kata. Setuju sama jawabannya Bunda Sil. Makasih Kak Sil. Setuju pencerahan dari Kak Sil, kritik. Ini Kak Sil ini pengacara ya, Pak Kritik. Dirimu catat Gimana ya, Pak Kritik? poin-poin catat. Sudah paham belum? Ilmu tuh. Gimana Pak Dirimu Kritik? dicatat ya, dirimu bawa notes ya. Jadi poin-poin, jadi jangan sampai ada pengulangan again, pemahaman yang salah yang dirimu pertahankan. Dengar kiri kanan, dengar ilmu, baca undang-undang, baca peraturan, baca SOP. Itu Saya menambahkan aja. Jadi saya setuju dengan Kasil. Jadi walaupun ada jaksa penuntut umum 5 orang kan nggak mungkin jaksa tadi sidangnya apa. Jadi gitu. Jadi kan Pak Kritik tadi menggunakan analogi nanti kan dia punya tugas masing-masing. Yang satu nanti nanya temannya bisa. Makanya saya bilang penafsiran orang tuh beda-beda gitu. Jangankan yang satu gitu ya sama pokoknya nggak bisa kita nanya jaksanya aneh kan nanti nanya tadi kesaksian doktif apa isinya tadi gue lagi chat-chatan sama teman gue. betul. Gini, kalau dibilang penafsiran orang beda ya, kalau dibilang penafsiran orang beda-beda, walaupun di situ jaksanya 5-5-nya dengar, bisa. Nunggu dulu jawaban, instruksi Nah, jawaban dia punya dulu. 5 penafsiran. Udah Kita kelar jawabannya. mengacu ke aturan loh Pak, bukan penafsiran Sinyal. masing-masing. Ya, artinya kalau di situ ada 5 jaksa, 5-5-nya dengerin, akan muncul 5 penafsiran kalau dibilang penafsiran Ya beda-beda. Tuhan. Pak, Bapak ini di situ ada tentang undang-undang Pak, nasib ada aturannya. seseorang. Jadi penilaian itu Ada harus kode etik Pak. objektif. Ya Nggak Allah. bisa menilai nasib orang itu dari katanya. Kata si jaksa ini begini, terus yang jaksa satunya ya udah deh ikutin kata si jaksa yang satu aja. Pak, bener deh Bapak kata Bang S. Striker tuh Bapak sebenarnya apa sih profesinya? Itu kayaknya udah dari naluri itu kayak striker tuh, udah gedek sampai nanyain profesinya apa. Kayaknya itu dia itu penagih mekar itu, mekar. Enggak. Dia disuruh sengaja nanya di roomnya kita ini sengaja. Itu ada by request itu.
Jawabannya juga nunggu lagi, dia nanya lagi tuh. Nanti tinggal bilang sinyal, sinyal, sinyal. Ya sebenarnya begini ya, dia kan ngomong dia ngajar ekonomi. Saya tanya cash flow itu apa, tapi nggak dijawab sama dia. Ini kan aneh kritik politik ini. Dia cash flow aja dia nggak ngerti. Bahasa Indonesia striker. Oh, iya. Ya, tadi bukannya saya udah jawab tadi. Coba ya dari tadi kasih Apa? lihat. Kecil aja Apa coba? pusing loh Jawaban mungkin sih. Bapak itu salah. Oh, yang benar gimana? Tolong dijawab. Cash flow itu Pak, ya masuk dan keluarnya Bang uang, Fly. perusahaan, organisasi, individu. Yang Bapak bilang itu hanya perusahaan. Cash flow itu bisa digunakan mana saja. Dari sini saja Bapak sudah nggak paham tuh cash flow itu apa. Pak catat Pak, biar nggak lupa Pak catat dulu. Mm-mm. Hari ini materi kuliah kita tentang ini ya. Oh, Oke? ya. Ya kan, ya Apa? saya kan udah jawab tadi ya. Cuman saya ngomongnya perusahaan. Saya nggak nambahin organisasi, Nah, pemerintah, koperasi. Pak, Apa perlu itu Ibu ditambahin tuh seperti itu? dirimu dosen Ya loh, kan? Pak. Kalau Itu kan kan mahasiswa dibilang sekolah cash flow. banget gitu. Oh ya Allah Pak, kamu tuh denial banget loh Pak. Kalau kira mahasiswamu Saya bukan begini dosen kamu kayak gitu bisa mahasiswa. kacau loh mahasiswamu itu loh. Kamu kan ngakunya Saya kan bukan dosen bukan. mahasiswa. Bapak Oke, dosen Kecuali apa? apalagi kamu kecuali dosen gini, publik loh Bang Pak. Kritik, Publik Bang loh. Dirimu Kritik, kalau salah memberikan informasi, ya Allah, Masya Allah ya keuangan Tuhanku. perusahaan Bapak bilang itu masih nyambung loh Pak. Ya Sebodoh-bodohnya ampun. saya masih pernah Pak 5 tahun di UI. Hmm. Baik kematannya ya. Allah. Sebodoh-bodohnya saya Pak. Kalau didengar oleh orang awam, Bapak kan katanya dosen publik loh, kan berarti kan pesertanya bisa jadi orang awam atau orang siapa aja. Kalau salah Bapak salah informasi, terus Bapak ngasih A, kita kena A, padahal itu adalah B jawabannya, terus nyambung lagi ke yang lain. Oh my Ya, God, salahnya di aku tidak mana? bisa habis Dong pikir. Ya saya ampun jawabnya, Pak, dong ya salahnya di ampun, mana? udah Nggak salah, kayaknya Bapak nggak salah. Bapak nggak Bapak salah, nggak Bapak nggak salah. salah, tapi Bapak memiliki sesuatu sudut pandang yang aneh. Ya Allah Pak, ya ampun, Pak aku langsung pening Pak. Aduh ya Allah. Yang salah Bapak salah masuk aja. Iya, salah kamar. Salah kamar. Bapak mah nggak salah. Enggak salah. Nggak salah, Pak. Enggak. Malu, Pak. Gini, ini kan judulnya tentang AMI, ya kan? Ya kan sebaik Kami gini-gini, kritik politik lawan Nona cantik. Aku megang Nona cantik. Gini, tunggu dulu. Aku macam kayak kenal modulasi Bang Kritik ini dulu ya. Kritik politik ini. Modulasi Abang saya kenal loh. Kita sering itu main kumal-kumal dulu. sering kita temenan, cuman Bang Dongan aja sombong. Iya. Apakah ini akun saya Abang tahu? Bang Kritik. Ini akun saya. Dulu yang saya pakai. Tahu lah. Tahu. Coba sebutkan akun saya dulu apa? Waduh, lupa bos. Suaranya aja Alah. inget. Ngarang lagi Inget si lu sekarang Bang. akun orang jutaan akun. Mengarang bebas dia ya Tuhan. Bang, sekarang gini Bang Kritik, Bang Kritik. Lu sama gue, inget gak ini akun gue siapa ya Bang? Coba diinget-inget, Nona biar ada cantik. kenangan Nona memori yang cantik. cukup Nona menyakitkan. cantik. Kalau ngomong Halo. biasa saja. Tolong kamu juga pakai etika, jangan dulu gue. Janganlah, jangan tunjukin kita ini kayak rendah Iya, banget. iya. Nggak boleh loh, ya. Oke. Talk nicely to older people, okay? Oke. Ya, Nih, jadi kembali lagi ya. Kembali lagi. Ini kan tagline-nya AMI. Ya. mm-mm. Ya kan, ini kan judulnya AMI, ya kan? AMI ini kita bebas. Ya, Yes. mungkin aku pikir lebih hidup forumnya kalau dibahas dari berbagai perspektif gitu, ya kan? Nggak seragam seluruhnya pendukung AMI ya. Masa sih? Kan lebih menarik sebenarnya kalau ada opini-opini dari sudut lain gitu kan. Kalau Oke. judul Pak, judul itu bisa saja Bang Kritik. Coba Bapak baca di media. Pencuri ayam dia. Kok ayamnya bisa lari-lari judulnya? Sekarang kan bagaimana netizen itu tertarik untuk pembahasan itu. Itu yang
kita bahas, Pak, kritik. Jangan salahkan judul. Mm-mm. Sebenarnya sih Bang Kritik ya, kan ini kan kami ini kan judulnya Ami Nikita Bebas. Bukan berarti kami memiliki satu sudut pandang yang sama. Kami dari kemarin juga diskusinya juga berbeda-beda. Ada yang ada yang dukung Ami, ada yang dukung RG. Nah, di sini kan kita ngebahas nih dari sudut pandang lihat misalnya kita bahas tentang persidangan kemarin. Ya udah dari misalnya dari sudutnya RG mandangnya seperti apa. Dan kami nggak pernah menutup bahwa enggak, kami di sini enggak kok, kita saling melihatnya dari fakta. Ada juga ada ahlinya yang berbicara di sini. Kadang-kadang Kasil lebih sering memberikan informasi, pengetahuan tentang hukum di kami juga. Nah, tadinya kami punya pandangan yang salah, ternyata pas baru dengar, oh gitu ya, oh iya. Jadi akhirnya kami nggak tetap keras kepala seperti kayak dirimu itu. Jadi kami punya catatan-catatan. Kayak aku nih ya, kayak misalnya dari ilmu dari Kasil, ada beberapa yang aku tadi emang nggak tahu hukum. Jadi aku jadi belajar, jadi aku catat tuh poin-poin pentingnya. Jadi nanti setidaknya pada saat koma lagi, saya jadinya nggak akan melakukan kesalahan di tempat yang sama. Kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya dirimu baru masuk di sini, kami tuh sering kok berbeda pendapat. Maksudnya Baru nggak masuk, hanya kayaknya tadi saya udah sejam enggak. setengah kayaknya di sini, kok baru masuk. Enggak, iya kemarin-kemarin pun kami tuh kayak sama yang berbeda kayak sama si Bayu ya Maroro ya. Nah itu kan juga berbeda. Itu sama siapa ya pokok sering. Jadi bukan berarti bahwa kami adalah pendukungnya Ami hanya Ami aja enggak. Kami tuh lebih fokus lebih kayak bedah kasus, analisa kasus gitu loh ceritanya. Dari keilmuan yang berbeda, nanti ada pencerahan dari sisi hukumnya. Jadi nggak hanya kayak seperti kayak ngerumpi di warung kayak gitu, enggak sih sebenarnya. Sering-sering deh kamu main di sini deh, kamu lihat di sini. Jadi ada poin-poin penting tadi, ada informasi dari Kasil bisa dicatat tuh kayak gitu. Gitu. Ya, kita Ya, dapat ilmu juga gitu. Jadi kita orang awam tuh tahu, oh ini ternyata ini itu gitu loh. Sebenarnya sidang ini tuh yang kita bicarakan. Semoga Ami nih kita bebas lah. Kita itu mendoakan yang terbaik gitu aja. Mm-mm. Nah, tapi kalau kan dari kalau memang judul ini Bang Kritik, forum Bang Kritik, dari judul ini Ami ini kita bebas, ya kan Bang? Jadi kalau Nikita bebas menurut Abang gimana? Dari tuduhan segala hukum. Oke, sebelum saya jawab, saya mau komentar dulu. Memang kelihatan kok, 8 orang di sini cukup perspektifnya beda-beda. Malah nggak ada yang dukung Ami kalau saya lihat. Ada 1-2 paling lah. Ya, Saya saya punya percaya anu kok Pak itu. Kritik. Dari Anu tadi itu saya apa? dengar dan saya percaya. Bapak bilang nggak ada yang dukung Ami. Pak jangan bilang Dukung Abi 100%. Enggak, saya bilang Nggak salah, Pak. Hah? 8 orang ini cukup beragam kok gitu. Nggak semuanya dukung Ami. Nggak semuanya, kata Bapak. Saya percaya gitu. Itu menurut Bapak ya? Hah? Asumsi Bapak aja. Di sini rata-rata pendukung Ami, Pak. di sini rata-rata nih. Dia cabut, nggak bisa jawab. Iya, Bapak kok cabut? Ih, Oh, Bapak maunya karena kami karena doain udah kayak gitu. ini Maroro udah instruksi disuruh harus cabut. Ya kayak Karena gitu ternyata pasti ya. Nggak suruh cabut kok. Nggak suruh cabut kok. Enggak. Kabur dia. Cuma menjelaskan.